Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 untuk mahasiswa Tadris Matematika semester 3, Tadris Matematika UIN Suta Jambi. Pada pertemuan ke-11 ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa nanti mampu memahami integral lipat 2 pada daerah persegi panjang dan integral lipat 2 pada daerah sembarang. Baik, pertama akan saya jelaskan tentang integral lipat 2 pada persegi panjang. Nah, untuk mendapatkan definisi dari integral lipat 2 pada persegi panjang, kita harus melihat dulu bagaimana caranya bisa memperoleh definisi tersebut. Jadi kita misalkan Z adalah fungsi dua variabel, yaitu fungsi X, Y, itu terdefinisi misalnya fungsinya itu pada R itu daerah asalnya, dan R itu merupakan daerah suatu persegi panjang tertutup. Jadi R-nya dibatasi oleh, di sumbu X dibatasi oleh A dan B, jadi titik A dan titik B, kemudian pada sumbu Y dibatasi oleh titik C dan D. Nah, ini jika digambarkan, ini persegi panjang yang dimaksud, jadi ini adalah daerah asalnya, yaitu R. Nah, kemudian apabila terdapat sebuah fungsi yang grafiknya seperti ini, jadi fungsinya ini diberi nama fungsi Z, ya, fungsi dua peubah. Jika digambarkan misalnya fungsi ini grafiknya seperti ini permukaannya. Nah, kemudian ada sebuah persegi panjang sebagai daerah asalnya yang akan diketahui pada setiap soal nanti. Nah, kita akan mengestimasi atau menaksir ya volume ruangan yang berada di antara permukaan grafik ini dengan persegi panjang. Jadi di bawah kurva ini dengan di atas persegi panjang ini ada daerah atau ruang ya. Nah, ruang ini akan kita estimasi atau kita taksir berapa volume ruangan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membentuk partisi ya menjadi n bagian. Jadi persegi panjang ini kita bagi menjadi persegi panjang kecil ya sebanyak mungkin dengan banyaknya itu n. Nanti n-nya itu menuju tak hingga. Nah, setelah kita bentuk menjadi persegi panjang kecil, misalnya ini terpilihlah delta Y dengan delta X. Jadi ini delta Y kali delta X. Ya, jadi sebuah persegi panjang kecil ini ditarik ke atas menuju permukaan grafik. Nah, tentunya di permukaan grafik ini bukan persegi panjang, bukan persegi ya, yang ini yang saya tunjuk ini bukan persegi, tetapi dianggap persegi supaya bisa kita sebut daerah seperti ini balok ya. Nah, balok ini kan bisa dihitung, yaitu luas alas persegi dikali tinggi, di mana tingginya ini adalah fx, y. Jadi yang ini nih, fx, y itu sebagai tingginya, delta ak-nya itu adalah luas persegi kecil-kecil ini gitu. Nah, balok-balok ini kita buat sebanyak mungkin di ruangan ini ya. Jadi di ruangan yang dibatasi oleh persegi panjang, di atas persegi panjang dan di bawah permukaan ini kita bentuk balok-balok sebanyak n ya. Kemudian kita hitung balok-balok tersebut, kita hitung dengan cara menghitung luas alasnya dikali tingginya. Tingginya adalah fx, y. Lalu dijumlahkan. Nah, jika n-nya menuju tak hingga, maka jumlahannya ini menuju berapa? Maka jumlah Riemann ini, jadi ini jumlahan ini disebut dengan jumlah Riemann, maka jumlah Riemann inilah nanti merupakan taksiran dari volume ruang tersebut. Nah, seperti itulah cara mendapatkan definisi. Jadi hal seperti itu ditulis menjadi integral lipat 2 terhadap daerah domain R dengan fungsi fx, y, diferensi area, ini A ini area. Nah, itu sama saja dengan jumlah Riemann ya. Dengan n menuju tak hingga, maka jumlah Riemann-nya inilah yang disebut dengan
integral lipat 2 tersebut. Nah, sehingga definisi integral lipat 2 itu adalah misalkan f suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Nah, jika limit ini ada, maka kita dapatkan f dapat diintegralkan pada R. Nah, definisi dari integral lipat 2 itu ditulis integral lipat 2 pada daerah R untuk fungsi fx, y dA itu bisa ditulis dA-nya diganti dengan dx dy. Nah, ini adalah integral dengan menggunakan koordinat kartesius ya, menggunakan dx dy. Nah, yang disebut integral lipat 2 f pada R itu diberikan oleh, nah ini ya, jadi ini seperti yang tadi saya jelaskan, mengapa definisinya itu bisa seperti ini. Dia merupakan jumlah Riemann, ya, jumlahan Riemann dari balok-balok yang dibentuk dengan membagi persegi panjang R menjadi n bagian. Nah, jika fungsi tersebut kontinu, ya, dan fungsi tersebut besar atau sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 dengan daerah integrasi R itu dari fungsinya menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas R. Itu yang seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ruangan ini adalah benda padat yang berada di atas persegi dan di bawah permukaan grafik Z tersebut. Nah, itulah volume yang akan kita tentukan. Jadi integral lipat 2 ini bertujuan untuk menghitung volume yang berada di antara persegi panjang dan grafik. Oke. Jika fx, y itu fungsi yang besar dari 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Ya. Jadi bisa menggunakan dua cara nanti, sejajar bidang XOZ. Ya. Jadi kalau sejajar bidang XOZ itu kita menghitung ya seperti ini. Kita ambil di mana ini AB, ya AB. Jadi dia mengirisnya dari bawah, berarti nanti bidangnya ini sejajar dengan nanti sumbu Y ya. Oke. Ini akan ditentukan menjadi, jadi kesimpulannya itu nanti integral lipat 2 dengan daerah integrasi R untuk fungsi fx, y itu adalah integral fx, y dx dengan batas AB dan fx, y dy dengan batas CD. Mungkin nanti akan lebih jelas pada contoh soal ya. Jadi ada dua macam irisan. Nah, untuk yang kedua, tadi yang pertama, untuk yang kedua nanti kalau batas yang CD itu berarti bukan menggunakan dx ya, tapi menggunakan dy kalau dia CD. Kalau AB dia menggunakan dx. Nah, contohnya begini. Hitung integral lipat 2 dengan fungsi x kuadrat tambah 2y kuadrat dA dengan daerah integrasinya R. Nah, R itu ditentukan x, y, jadi ini koordinat kartesius ya. X-nya dibatasi antara 0 sampai 6 dan Y-nya dibatasi 0 sampai 4. Nah, kalau kita melihat R yang seperti ini sudah pasti dia merupakan daerah persegi panjang. Jadi, kita menggunakan integral lipat 2 yang di bawahnya persegi panjang. Jadi, yang kita gambarkan adalah daerah R-nya, bukan fungsinya. Jadi, fungsi tidak perlu kita gambarkan, yang kita gambarkan adalah daerah R-nya. Kalau daerah R ini kita gambarkan, dia merupakan persegi panjang dengan panjang 6 dan lebar 4 gitu. Nah, kalau seperti ini, maka kita cukup menghitungnya dengan integral lipat 2. Nah, ini kalau kita menggunakan X duluan, berarti 0,4 itu adalah, di sini adalah dx ya seharusnya ya. Karena ini kita menggunakan, 0,4 sorry. Kalau 0,4, Y ya berarti dy. Kalau nanti 0,6 berarti nanti dx. Jadi dy itu kalau batas yang kita pakai adalah batas y. Ya, dy dulu. Berarti nanti integralnya itu terhadap y dulu. Nanti baru terakhir
dx, maka batas yang di luar adalah yang x. Nah, boleh nggak terbalik? Boleh. Jadi boleh terbalik. Misalnya saya bikin di sini dx. Kalau ini dx, maka di sini 0,6. Kalau di sini dy, berarti di sini 0,4 begitu ya. Boleh terbalik, maka hasil akan sama saja. Nah, kemudian kita hitung, cara menghitungnya, integralkan dulu yang di dalam ini, fungsinya kita integralkan terhadap y. Kalau terhadap y, berarti x kuadrat ini konstanta, jadi x kuadrat y integralnya. 2y kuadrat integralnya adalah 2/3 y pangkat 3. Dengan batas pertama 40. Nah, integral 06 kan belum digunakan, dx belum digunakan. Jadi kita masukkan dulu 4. Karena kita mengintegralkan terhadap y, maka yang boleh diganti dengan 4 dan 0 nanti hanyalah y. X-nya tidak. Jadi, kalau y-nya kita ganti 4, berarti 4x kuadrat. Kalau y-nya diganti dengan 4, berarti 4 pangkat 3 kali 2 bagi 3, hasilnya 128/3. Dikurang, ingat ini integral tertentu, seperti waktu kita menyelesaikan integral fungsi satu peubah, maka untuk menentukan integral tertentu, batas atas dimasukkan dikurangi dengan batas bawah. Karena batas bawahnya ini 0, lalu di sini ada y diganti 0, ini diganti 0, pasti dia jadi 0 semua. Sehingga hasilnya hanya ini. Nah, jangan lupa ini belum selesai karena masih ada integral satu lagi, yaitu dengan batas 0 sampai 6. Tapi integralnya terhadap x. Integral terhadap x, maka yang kita integralkan itu x-nya, berarti 4/3 x pangkat 3, dan ini 128/3x dengan batas 60. Seperti tadi kita masukkan batasnya, batas 6 dulu, lalu dikurang batas 0. Hasilnya adalah 544. Nah, apa yang 544 itu? 544 itu adalah volume ruangan yang berada di antara R dengan permukaan grafik ini. Jadi permukaan grafik x kuadrat tambah 2y kuadrat yang tidak kita gambarkan. Nah, di bawah permukaan grafik ini dan di atas persegi panjang ini ada ruangan terbuka, maka kalau kita mau hitung volume benda disebut benda pejal ya, antara yang tadi kita pelajari, nah, volumenya tersebut adalah 544. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa bisa saja ditukar, dibalik ya. Nah, nanti dicoba saja dihitung sendiri apakah hasilnya sama. Dan seharusnya sama. Ini dibalik ya. Jadi batasnya dibalik karena di dalam juga dibalik. Begitu. Baik. Ada soal kedua. Soal kedua kita lihat di sini. Integral lipat 2 dengan daerah R, fungsinya sin X tambah Y dA. R-nya kita perhatikan dulu, R-nya itu X antara 0 sampai pi per 2 dan Y antara 0 sampai pi per 2. Ini juga karena batasnya itu konstanta, maka bisa kita bentuk menjadi sebuah persegi panjang juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sama saja ya caranya. Fungsi, kalau kita mau pakai dy duluan, maka yang di batasnya adalah 0 pi per 2. Apabila mau pakai dx duluan, nah karena batasnya sama, jadi akan sama saja hasilnya. Ya. Nah, kita integralkan terhadap dy, hasil integral sin x tambah y terhadap y, itu adalah min cos x tambah y, karena integral sin adalah min cos. Turunan y adalah 1, jadi min cos x tambah y. Masukkan batas pi per 2 sampai 0. Hati-hati untuk fungsi trigono, 0 tidak bisa saja 0 itu menghasilkan angka ya, jangan langsung seperti tadi. Kalau tadi bisa saja dia langsung 0. Seperti ini, pi per 2 dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu karena integral tadi terhadap y, maka yang boleh diganti dengan pi per 2 itu adalah y-nya ya. Seperti itu. Kemudian kita hitung hasilnya, maka hasil akhirnya nanti adalah 2. Ini bisa dihitung kembali ya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menuliskan sifat-sifat dari
integral lipat 2. Apabila ada fungsi dengan dua variabel fx, y dan gx, y terdefinisi di persegi panjang R, maka pertama jika ada konstanta K maka bisa dikeluarkan ya. Kemudian jika ada penjumlahan dua fungsi bisa kita pisah. Kemudian ini sama ya, jika R itu jika daerah R-nya nanti dibagi dua, jadi R1 dengan R2, maka integral lipat 2 atau nanti volumenya itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan dua buah volume yang kita bagi tersebut. Nah, ini juga apabila fungsinya itu lebih kecil daripada fungsi G, maka pastilah integral lipat 2-nya akan lebih kecil juga. Kemudian, apabila daerah R-nya itu nanti bukan persegi panjang tetapi daerah sembarang, maka kita akan menemukan dua buah tipe, tergantung kita mengirisnya dari mana nanti ya. Bisa saja nanti X-nya yang konstanta, sedangkan Y-nya berada antara dua buah fungsi. Atau tipe kedua, X-nya berada di antara dua fungsi dan Y-nya berada di antara dua konstanta. Nah, contoh tipe 1. Tipe 1, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Misalnya ya, ada dua buah fungsi Px dan fungsi Qx. Kemudian kita lihat ada batas di sumbu X ini, ada titik di sumbu X yaitu titik A dengan titik B. Apabila kita mengirisnya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, maka kedua fungsi tersebut sama-sama teriris ya, sehingga bisa kita gunakan ini untuk menentukan integral lipat 2-nya, yaitu batas atas dengan batas bawah. Batas atasnya adalah grafik fungsi Qx, batas bawahnya adalah fungsi Px, sedangkan batas yang di sumbu X itu A dan B. Sehingga kalau daerah D ini kita tuliskan koordinat kartesiusnya, X itu antara A sampai B, sedangkan Y itu adalah yang di bawah, grafik yang di bawah itu Px. Jadi nanti waktu kita menggambar, kita harus lihat mana grafik yang di bawah itu yang di depan, ya. Kemudian Qx itu paling atas, maka Qx itu yang di belakang. Nah, bagaimana cara menghitung integral lipat 2-nya? Ingat, kalau menentukan integral lipat 2 pada tipe 1 dan tipe 2 nanti, karena batasnya itu bukan konstanta semua. Kalau ini kan konstanta, ini bukan konstanta batasnya, maka kita tidak boleh ditukar-tukar tempatnya. Nah, kalau ini AB, ini konstanta, harus berada di luar. Mengapa? Karena kalau konstanta yang berada di luar atau konstanta yang terakhir diintegralkan, maka hasilnya nanti sebuah angka. Mengapa harus angka ya? Karena kan kita mau mengestimasi volume, maka volume itu kan harusnya sebuah angka hasilnya, tidak boleh mengandung variabel lagi. Nah, jadi yang harus diintegralkan duluan adalah yang batasnya merupakan fungsi. Ingat, fungsinya juga urutannya itu berdasarkan gambar dari daerah integrasinya. Nah, karena ini fungsi itu berada di sumbu Y, berarti kita menggunakan DY ya, DY baru DX. Kalau tipe 2 itu sebaliknya. Apabila ada fungsi ya, fungsi RY dan fungsi SY, kita mengirisnya dari sini, dari kiri ke kanan. Kita iris dari sini, maka yang kita pakai sebagai batas C dan D, ini kan di sumbu Y. Berarti nanti Y-nya itu yang dibatasi oleh C dengan D. Nah, lalu kalau kita ngambil dari kiri ke kanan ini, berarti fungsi yang berada di bawah itu RY. Ya di kiri ya, di kiri, dan fungsi yang berada paling kanan itu SY, sehingga RY itu berada di sini, di sebelah kiri duluan ya, baru SY. Jadi nanti waktu kita menentukan mana batas bawah, mana batas atas, kita harus lihat gambarnya. Nah, contoh begini, definisinya begini, integral lipat 2 dari daerah D yang seperti ini, maka bisa dihitung dengan integral RY SY ya, dari fungsi tersebut. Karena
ini adalah X, maka dia dx. Kemudian dy, kenapa dy? Karena CD itu berada di Y. Mungkin akan bisa lebih jelas apabila nanti dijelaskan dengan soal. Kemudian urutan pengintegralan. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 itu tergantung dari bentuk D, ya, daerah integrasi. Dalam perhitungannya, kadang-kadang kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Ingat, yang digambarkan adalah daerah integrasinya, bukan fungsi z-nya atau fungsi fx, y-nya. Bukan itu yang digambarkan, tapi adalah daerah integrasinya. Apakah berbentuk persegi panjang, apakah berbentuk daerah sembarang. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi itu. Nah, contoh. Misalnya disuruh hitung integral lipat 2 dari R dengan fungsi 2y e pangkat x dA. R-nya itu dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, kemudian sumbu y. Nah, ini soalnya. Maka yang kita gambarkan adalah x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan sumbu y. Nah, kita lihat. Untuk grafik x sama dengan y kuadrat, ini yang saya tunjuk. Grafik x sama dengan y kuadrat, ini seperti ini bentuknya. Kemudian y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti ini garisnya. Kemudian sumbu y berarti ini. Sehingga daerah tertutupnya adalah ini, daerah R ini. Nah, daerah R ini akan menjadi daerah asalnya. Di atasnya itu nanti akan terdapat grafik fungsi ini. Kita akan menentukan, mengestimasi volumenya atau menghitung volume di bawah kurva ini dan di atas daerah ini. Nah, ini kan bukan persegi panjang, ini daerah sembarang, ya. Nah, kita kalau mau menentukan bagaimana menghitung integral lipat 2-nya ini, kita bisa tentukan dengan tipe 1 atau tipe 2. Kalau misalnya saya menggunakan, saya mengirisnya misalnya dari, kalau dx dy berarti nanti y-nya ya yang 0,1. Nah, ini berarti kita langsung menggunakan yang soal. Jadi x sama dengan y kuadrat itu yang ini, x sama dengan y kuadrat, kemudian yang ini x sama dengan 0, ya. Kemudian yang ini 0 sampai y kecil dari 1 dan besar dari 0. Berarti kita mengirisnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Tadi tipe 2 ini ya. Kalau dari kiri ke kanan kita iris adalah tipe kedua. Kalau dari sini ke sini, maka batas yang di sumbu y ya ini adalah konstanta, yaitu 0 sampai 1. Nah, kemudian mengenai kurvanya itu berarti yang di kiri, ini kurvanya ini sumbu x sama dengan 0, dan yang di kanan yang ini, yaitu x sama dengan y kuadrat. Sehingga daerah integrasi yang ditentukan adalah x-nya itu antara 0 sampai y kuadrat, y-nya itu antara 0 sampai 1. Maka R ini yang kita tentukan dulu. Itu kalau kita menggunakan tipe 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka integral dari 0 sampai y kuadrat itu karena menggunakan x berarti dx dulu. Kemudian integral 0 sampai 1, maka ini menggunakan dy. Lalu kita integralkan terhadap x. Terhadap x, maka 2y-nya ini konstanta. E pangkat x integralnya apa? Integralnya adalah e pangkat x. Lalu masukkan y kuadrat dan 0. Nah, ingat kalau 0 untuk e pangkat 0 itu kan ada angkanya, jadi jangan langsung dianggap 0. Ya, masukkan y kuadrat di x, berarti 2y e pangkat y kuadrat dikurang 2y kali e pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Berarti 2y e pangkat y kuadrat dikurang 2y dikurang 2y. Disederhanakan seperti ini. Baru diintegralkan terhadap dy. Integral terhadap dy, kalau 2y ini kan berarti integralnya adalah 2/2 y kuadrat ya. 2/2 y kuadrat. Dan y kuadrat dikurang 1. Nah, ini diintegralkan hasilnya adalah
pangkat Y kuadrat dikurang Y kuadrat dengan batas 1, 0. Lalu dimasukkan 1 dulu, baru masukkan 0, hasilnya adalah E kurang 2. Mungkin bisa dicek lagi ini hasilnya ya dengan mengintegralkannya satu persatu. Nah, kemudian dengan soal yang sama, itu kita bisa membalik urutan pengintegralannya. Nah, kalau tadi diiris dari kiri ke kanan, sekarang mengirisnya dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, maka batas yang konstanta adalah X, sumbu X, yaitu 0 sampai 1. Gitu. Jadi, X-nya itu yang konstanta, 0 sampai 1. 1 dapat dari mana? 1 itu adalah, ini kan daerahnya R. Berarti kan batasnya itu 0 dengan sini, titik ini. Titik ini kenapa 1? Karena Y-nya kan diketahui 1. Kalau kita masukkan ke grafik, X sama dengan Y kuadrat, maka ini kita bisa ganti dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1. Ya, disubstitusi begitu. Jadi X-nya kita tahu batasnya 0 sampai 1. Kalau dari bawah ke atas, maka kita lihat grafik yang tertutup, ya apa namanya, daerah tertutup ini dibatasi di atasnya itu adalah Y sama dengan 1, dan di bawah adalah grafik Y sama dengan akar X. Ya. Dari mana Y sama dengan akar X? Dari grafik ini, dari fungsi ini. X sama dengan Y kuadrat berarti Y sama dengan akar X. Perhatikan, saya ulang lagi, kalau dari bawah ke atas, maka batas atasnya itu Y sama dengan 1, ini kan garis Y sama dengan 1, batas bawahnya adalah Y sama dengan akar X. Nah, makanya Y-nya itu antara akar X dengan 1. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Yang mengandung fungsi ini, yaitu akar X dan 1, itu di dalam. Yang angka di luar. Lalu diintegralkan di dalam dulu, baru integralkan di luar. Bagaimana cara mengintegralkannya? Ini bisa saja menggunakan integral substitusi bisa, ya, atau kalau integral E pangkat X, ya, kalau diintegralkan terhadap Y, maka yang diintegralkan kan hanya 2Y-nya saja. Jadi integralnya kan Y kuadrat. E pangkat X-nya dianggap konstanta. Kemudian masukkan angka 1 dan masukkan akar X. Ya, seperti tadi. Kita hitung bisa nanti hasilnya harus sama dengan yang tadi. Ya, karena soalnya sama. Kemudian, contoh berikutnya, hitunglah integral lipat 2 dari fungsi E pangkat Y kuadrat dy dx dengan batas X per 2 sampai 2 dan batas 0 sampai 4. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau langsung, dicek saja. Kalau kita mau kita langsung kerjakan, apakah mudah atau tidak. Apa misalnya sulit untuk langsung dikerjakan, maka kita bisa robah dulu gitu. Nah, ini dirobah ya. Jadi X per 2 sampai 2 dirobah menjadi 0 sampai 2Y. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, ini berarti dia mengirisnya dari kiri ke kanan. Pertama kan kita gambar dulu. Ini gambar garis ini Y sama dengan X per 2 ya. Ini gambar garis Y sama dengan X per 2. Kemudian digambar lagi Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2. Ini gambar Y sama dengan setengah X. Kemudian gambar 0 sampai X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Maka daerah ini kalau kita iris dari kiri ke kanan, yang menjadi batas bawah itu adalah sumbu Y atau X sama dengan 0, yang menjadi batas yang paling kanan itu garis ini ya. Nah, karena ini yang ini adalah sumbu Y berarti X sama dengan 0, maka ini harus X sama dengan. Sedangkan yang diketahui adalah Y sama dengan. Karena Y sama dengan X per 2, maka kita robah menjadi X sama dengan 2Y. Begitu dapatnya. Kenapa X sama dengan 2Y? Gitu ya. Nah, kita masukkanlah X-nya itu antara 0 sampai 2Y. Sedangkan Y-nya itu antara 0 titik ini sampai 2. Gitu. Baru masukkan ke dalam integral lipat 2-nya. Nah, ini berubah menjadi seperti ini. Kenapa harus dirubah seperti itu? Supaya perhitungannya lebih mudah, begitu ya.
Kalau diintegralkan terhadap dx, ini kan y pangkat 2 dianggap konstanta gitu ya, tinggal ditambah x. Lalu masukkan 2y. Jadi x-nya diganti 2y, lalu nanti diganti lagi 0, baru integralkan lagi. Maka hasilnya adalah e pangkat 4 dikurang 1. Banyak-banyak latihan menghitung integral lipat 2 ini ya, supaya nanti saat ujian lebih cepat dapat menyelesaikan. Jadi pengetahuan dasarnya adalah menghitung integral fungsi satu variabel ya, karena sama saja integral lipat 2 itu berarti 2 kali mengintegralkan. Kalau integral fungsi biasa atau satu variabel itu cuma sekali, tetapi dasarnya itu sama saja cara menghitungnya. Nah, sekarang bagaimana dengan integral lipat 2 dalam koordinat kutub atau polar? Nah, apabila kita disuruh menghitung integral lipat 2 dengan daerah integrasi D untuk fungsi E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA, dengan D-nya adalah ini koordinat kartesius ya, X, Y kan koordinat kartesius. Nah, ini daerah integrasinya itu berupa lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Nah, apabila kita menggunakan daerah integrasi yang berbentuk lingkaran seperti ini, kalau kita menggunakan kartesius, akan sulit untuk kita selesaikan. Nah, karena itu kita robah dulu koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, kita robah X itu menjadi R cos theta. Dapatnya dari mana? Dari sin demi cos sami yang pernah dipelajari waktu SMA. Jadi X kan cos itu X per R, sin itu Y per R. Sehingga X-nya diganti dengan R cos theta, Y-nya diganti dengan R sin theta. Kemudian kita tahu lingkaran itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk pusat 0,0. Nah, jadi seperti itu apabila daerah integrasinya itu berbentuk lingkaran, maka lebih bagus kita menggunakan koordinat kutub atau polar dengan mengganti X pada daerah tersebut menjadi R cos theta dan Y kita ganti dengan R sin theta. Nah, dari mana datangnya definisi bagaimana cara merubah daerah D-nya itu? Kalau tadi daerah D koordinat kartesius itu X, Y, maka kita rubah menjadi R, theta. Di mana R-nya itu adalah konstanta, yaitu A sampai B. R itu jari-jari lingkarannya. Ya, nanti kalau diketahui daerah D-nya itu berapa jari-jarinya, maka R itu nanti jari-jari daerah tersebut. Kemudian theta itu alfa sampai beta. Nah, theta-nya itu dari 0 sampai 2pi biasanya. Nah, nanti setelah ini kan hanya simulasi bagaimana cara mendapatkan kotak ini dianggap persegi juga ya. Jadi sama seperti tadi waktu kita mengestimasi volume ruang yang dibatasi oleh persegi panjang dan fungsi Z. Nah, ini juga caranya dengan menggunakan busur-busur lingkaran, tapi mengirisnya bukan kiri ke kanan, bukan dari bawah ke atas, tetapi dari titik 0 ke sana, ya. Ya, itu dihitung seperti itu, sehingga nanti kita dA-nya itu nanti bukan dx dy, tapi dA-nya diganti menjadi r dr d theta. Jadi bukan x, y lagi, tapi r, theta. Dan dA-nya bukan dx dy lagi, tapi r dr d theta. Jadi ini kesimpulannya, jika kita menghitung integral lipat 2 dari sebuah daerah, maka fungsi x, y dA-nya itu berubah menjadi x-nya ditukar dengan r cos theta, y-nya ditukar dengan r sin theta, dA-nya ditukar menjadi r dr d theta. Contoh 1, contoh 2. Contoh 1 dulu. Hitunglah integral lipat 2 dengan fungsi E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA dengan D daerah integrasinya untuk koordinat kartesius dia tentukan X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Nah, ini kan daerah integrasinya berbentuk lingkaran dan dia masih koordinat kartesius. Apabila kita langsung mengerjakannya akan terasa sulit
untuk menghitung integral lipat 2-nya. Karena itu kita ganti ya, kita ganti X, Y-nya menjadi R, theta. Bagaimana caranya? Nah, R-nya itu antara 0 sampai 2. Mengapa? Karena ini adalah lingkaran yang berjari-jari 2. Jadi 0 sampai 2. Nah, kemudian tetanya 0 sampai 2 pi karena ini berbentuk lingkaran gitu ya. Baru kita hitung. Nah, untuk menghitungnya kita lihat ini kan E pangkat E kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau E kuadrat dengan Y kuadrat kan itu koordinat kartesius. Maka E kuadrat tambah Y kuadrat itu kita ganti menjadi R kuadrat. Ya, kenapa R kuadrat? Karena E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini E pangkat R kuadrat. Kemudian dA-nya diganti dengan R dr d theta. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian R-nya itu 0 sampai 2. Kemudian tetanya 0 sampai 2 pi. Ya. Kemudian kita hitung seperti biasa. Integral lipat 2. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, integral lipat 2 dari fungsi Y dA. D-nya itu adalah persegi panjang kutub di kuadran 1. Ada kata-kata kuadran 1. Ya, ini menentukan sekali menjadi batasnya nanti. Lingkarannya ada 2. E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini akan menentukan batasnya juga. Nah, kita gambarkan E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kan R-nya 2 tuh. Kemudian E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, R-nya 1. Nah, itu batasnya. Berarti ini daerah integrasinya, yaitu daerah D. Nah, jelas R-nya berarti antara 1 sampai 2. Ya. Kemudian tetanya, jadi R-nya itu sudah jelas 1 sampai 2. Tetanya, kenapa 0 sampai 2 pi? Karena dia berada di kuadran 1. Kalau seperempat lingkaran berada di kuadran 1, berarti kan tetanya hanya 90 derajat. Ya, jadi pi per 2. Nah, kemudian RDA. RDA itu kita lihat ini kan Y ya, sebenarnya bukan R ya, ini Y ya. YDA, Y-nya itu adalah apa tadi Y-nya itu? Kalau X R cos theta, kalau Y R sin theta. Jadi Y-nya kita ganti jadi R sin theta. DA-nya kita ganti jadi R dr d theta. Baru kita hitung R dengan R kan R kuadrat ya. R kuadrat sin theta dr d theta. R kuadrat kalau diintegralkan jadi sepertiga R pangkat 3 sin theta d theta. Nah, karena ini diintegralkan terhadap R dulu, maka sin theta dianggap konstanta. Masukkan dulu angka 2 dengan 1. Ya, baru diintegralkan sekali lagi dengan sin theta. Integral sin theta d theta kan min cos theta. Ya, ini bisa dilatih untuk berhitung. Hasilnya adalah cos theta masukkan pi per 2, masukkan 0 gitu ya. Nah, sekarang latihan soal. Hitunglah integral lipat 2 dengan batas min X sampai X kuadrat untuk fungsi 4X tambah 10Y dy, kemudian batas 01 untuk dx. Nah, ini cara menghitungnya. Kita hitung dulu integral yang di dalam, ya, yaitu integral 4X tambah 10Y terhadap Y. Kalau terhadap Y berarti 4X-nya konstanta, berarti integralnya 4XY. 10Y kalau diintegralkan itu berarti 10 per 2 Y kuadrat, 5Y kuadrat. Batasnya E kuadrat min X. Karena tadi terhadap Y, maka yang diganti adalah Y-nya. Y diganti dengan E kuadrat, Y diganti dengan X kuadrat. Seperti itu, ya. Jadi Y-nya diganti dengan E kuadrat, Y ini diganti dengan E kuadrat, dikurang, ganti lagi Y-nya dengan min X, ganti lagi Y-nya dengan min X. Kita terus menghitung, hasilnya ini 4x pangkat 3, 5x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat min 5. Ini min ya? Oh salah, seharusnya ini min 5x kuadrat ya, karena plus 5. Oh bukan, ya betul-betul 5x kuadrat, karena min x dikuadratkan hasilnya kan x kuadrat ya, jadi 5x kuadrat. Min 4x kuadrat tambah 5x kuadrat, 1x kuadrat. Dikurangin berarti min x kuadrat.
Kita susun ya, 5x pangkat 4 duluan, 4x pangkat 3. Nah, ini hasilnya min x kuadrat dx. Nah, berarti kalau sudah sempurna begini, integralkan lagi terhadap x. Integral terhadap X kan gampang ya, 5 per 5 X pangkat 5, 4 per 4 X pangkat 4, min 1 per 3 X pangkat 3, batas 1, 0. Masukkan 1, lalu masukkan 0. Kalau masukkan 0, karena mengandung X semua, pasti hasilnya 0. Berarti hasil akhirnya adalah 5 per 3. Kemudian soal kedua, misalnya kita diminta untuk menghitung integral lipat 2 dari daerah integrasi S, di mana fungsinya X Y kuadrat dA dibatasi oleh X tambah Y sama dengan 2 dan X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini yang batasnya tidak ada angka, maka yang kita gambarkan adalah gambar garis X tambah Y sama dengan 2 dan gambar grafik X sama dengan Y kuadrat. Itu yang pertama harus kita lakukan, menggambar daerah integrasinya. Begitu. Nah, jadi gambar dulu daerah S-nya. Nah, ini gambarnya. Nah, gambarnya ini gambar garis X tambah Y sama dengan 2. Ini gambar garis ini gambar grafik X sama dengan Y kuadrat. Nah, cara mengintegralkannya, kalau kita mengiris, ini kan berarti terlihat bahwa daerah S-nya itu bukan berbentuk persegi panjang, tetapi daerah sembarang. Nah, coba perhatikan bagaimana cara menentukan kita mau pakai tipe yang mana. Apakah tipe 1 atau tipe 2? Kalau saya iris dari bawah ke atas, pas saya ngiris di sebelah kiri ini, maka yang teriris duluan adalah kurva X sama dengan Y kuadrat. Tapi pas saya mengiris dari kanan, yang teriris adalah garis X tambah Y sama dengan 2. Maka karena tidak konsisten, maka daerah ini harus kita bagi 2. Kalau kita ngirisnya dari bawah, mungkin akan agak lebih sulit. Bisa-bisa tapi lebih sulit. Nah, saya anjurkan ngirisnya dari kiri ke kanan. Dari kiri, saya misalnya iris dari bawah sini, yang terkena kan kurva X sama dengan Y kuadrat ya. Kalau dari agak atas dikit, sama saja, yang terkena juga kurva. Kan konsisten, berarti kita ngirisnya dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, maka yang kita butuhkan adalah ini berada di sumbu Y, maka konstantanya ada di sumbu Y, yaitu 0 sampai sini, sampai titik potong ini. Nah, titik potong itu kita carilah, yaitu dengan bagaimana cara mencari titik potong? Yaitu dengan mensubstitusikan kedua kurva. Ya, kita substitusi aja. Jadi misalnya ini X sama dengan 2 kurang Y. Ganti ke sini. 2 kurang Y sama dengan Y kuadrat. Maka kita akan dapatkan titik yang di sini sebagai batas gitu. Nah, kita dapatlah Y-nya 1 ya. Karena titik potong ini 1. Jadi Y-nya itu 0 sampai 1. Di sini ya, 0 sampai 1 yaitu titik potong. Jadi langkah pertama kita harus menentukan titik potong dari dua kurva. Nih, karena kita mirisnya dari kiri ke kanan. Nah, lalu bagaimana batas untuk X-nya? Batas untuk X-nya, kalau saya ngiris dari kiri ke kanan, mana duluan? Yang duluan adalah kurvanya, yaitu X sama dengan Y kuadrat. Berarti ini batas bawah. Ya. Kemudian yang di luar itu ini. Karena X sama dengan Y kuadrat, berarti ini harus X juga. X sama dengan 2 kurang Y. Makanya X-nya itu batas bawahnya Y kuadrat, batas atasnya 2 kurang Y. Ya, dapatnya dari sini. X sama dengan 2 kurang Y. Kenapa ini jadi batas bawah? Karena dia duluan kena. Ya, Y kuadrat itu duluan kena. Karena dari kiri ke kanan. Nah, yang terakhir kena kurvanya adalah garis X sama dengan 2 kurang Y. Begitu cara menentukannya. Nah, setelah kita dapat daerahnya ini, baru kita hitung. Nah, sehingga integral lipat 2 dari X Y kuadrat dA itu adalah integral batas bawahnya Y kuadrat sampai 2 kurang Y untuk X Y kuadrat dx. Karena tadi ini X ya, batas untuk X, batas untuk Y 0,1, berarti dy. Dihitung seperti yang tadi, gitu caranya ya, dengan mengintegralkan X Y kuadrat terhadap dx dulu. Kalau terhadap dx, Y kuadratnya menjadi konstanta, ya. X-nya diintegralkan. Integralnya adalah setengah X kuadrat. Batasnya 2 kurang Y sampai Y kuadrat. Masukkan dulu batas 2 kurang Y. Nah, ini kan terhadap X berarti ke X ya.
Nah, jadi X-nya diganti jadi 2 kurang Y kuadrat, Y kuadrat. Y kuadrat yang ini ya dikurang. Kemudian ganti lagi X-nya menjadi Y kuadrat. X-nya ganti Y kuadrat, Y kuadratnya tetap Y kuadrat. Gitu ya hasil akhirnya. Nanti dicoba saja di rumah untuk latihan. Maka hasil akhirnya adalah 41/210. Oke, saya rasa begitu penjelasan dari saya. Mungkin bisa dicoba latihan-latihan yang pernah saya berikan agar lebih terlatih lagi dalam menyelesaikan soal-soal yang menggunakan integral lipat 2. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.